Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di Laudia Story, tempat di mana kisah nyata dan tragedi kehidupan disampaikan dengan penuh makna dan pelajaran. Pemirsa, sebuah peristiwa menggemparkan baru saja terjadi di kota Solo. Seorang nenek yang dikenal ramah dan sering membantu tetangga, kini menjadi pusat perhatian setelah perbuatannya yang tak bisa dipercaya. Tetap bersama kami di Laudia Story, karena di balik setiap kisah kelam, selalu ada pelajaran dan tanda tanya besar yang perlu kita renungkan bersama. Pagi itu, suasana di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Solo terasa seperti biasanya. Angin sejuk berembus lembut di antara pepohonan jati, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan aroma masakan dari dapur warga perlahan memenuhi udara. Tak ada yang aneh. Semua berjalan seperti hari-hari biasa, hingga kemudian, dari sebuah rumah sederhana di ujung gang sempit, aroma gulai yang begitu kuat menarik perhatian banyak orang. Rumah itu milik seorang nenek bernama Mbah Lastri, perempuan tua berusia sekitar 68 tahun, yang selama ini dikenal sebagai sosok ramah dan rajin berjualan makanan di pasar. Ia hidup sebatang kara bersama cucunya, Reno, seorang remaja berumur 15 tahun yang sejak kecil ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sejak pagi buta, warga sudah terbiasa melihat Mbah Lastri sibuk di dapur, menyiapkan masakan untuk dijual ke pasar. Tapi hari itu terasa berbeda. Dari arah rumahnya tercium aroma gulai yang sangat kuat, bahkan sampai ke gang depan. Awalnya warga hanya mengira Mbah Lastri sedang mencoba resep baru. Namun, semakin siang, aroma itu terasa makin menyengat, bercampur dengan sesuatu yang aneh. Tak seperti daging kambing atau sapi yang biasa digunakan. Sementara itu, Reno, yang biasanya membantu sang nenek di warung, tidak terlihat sejak 2 hari terakhir. Beberapa teman sekolahnya bahkan mulai bertanya-tanya, kemana perginya anak itu. Salah seorang tetangga, Bu Minah, sempat datang ke rumah Mbah Lastri untuk membeli gulai. Ia melihat nenek itu tampak sibuk di dapur, mengenakan celemek lusuh dan tangan yang berlumuran kuah pekat. Masakannya harum sekali, Mbak Lastri. Dagingnya dari mana? Kok beda ya aromanya? Tanya Bu Minah dengan nada heran. Mbah Lastri hanya tersenyum tipis, menjawab pelan bahwa daging itu ia dapat dari pesanan khusus seorang langganan. Tak ada yang mencurigai apapun. Semua berjalan seolah normal. Namun, di balik aroma gulai yang menggoda, ada sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Menjelang siang, beberapa warga mulai memperhatikan hal-hal janggal di sekitar rumah Mbah Lastri. Mereka melihat air di got belakang rumah berubah warna menjadi kemerahan, seperti bekas darah yang terbawa air cucian. Di dapur, tungku kayu masih menyala, dan dari dalam terdengar suara panci besar mendidih. Beberapa warga sempat berpikir Mbah Lastri sedang menyiapkan pesanan dalam jumlah besar, karena suara masaknya begitu sibuk dan tak henti-henti. Tapi yang membuat heran, pintu rumah itu selalu tertutup rapat, dan Reno sama sekali tak menampakkan diri. Sore harinya, suasana kampung yang biasanya riuh berubah hening. Desas-desus mulai beredar di antara para tetangga. Ada yang bilang Reno pergi ke luar kota, ada pula yang menduga ia sakit. Namun, kecurigaan mulai tumbuh ketika salah seorang pemuda kampung, Andi, melihat sesuatu yang mencolok di tempat pembakaran sampah dekat dapur Mbah Lastri. Di sana, ia menemukan kain yang menyerupai seragam sekolah, hangus sebagian namun masih bisa dikenali huruf inisialnya, huruf R yang biasa disulam di seragam milik Reno. Sejak saat itu, jantung warga berdegup lebih cepat. Mereka mulai khawatir, namun belum ada yang berani menanyakan langsung kepada sang nenek. Malamnya, suasana kampung menjadi semakin tegang. Warga berkumpul di pos ronda, membicarakan apa yang mereka lihat dan dengar. Beberapa mengaku mencium bau anyir bercampur rempah dari arah dapur Mbah Lastri. Sementara itu, di rumahnya, nenek tua itu terlihat duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong ke arah panci besar yang masih mengepul. Tangannya gemetar memegang sendok kayu, seolah ia sedang melawan sesuatu dalam pikirannya sendiri. Dari luar, bayangan tubuhnya tampak bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan beban berat.
Pagi berikutnya, warga dikejutkan dengan suara teriakan dari arah pasar. Bu Minah, yang kemarin membeli gulai dari Mbah Lastri, berlari sambil menutup mulutnya. Ia baru menyadari bahwa daging dalam gulai yang ia beli terasa sangat aneh dan membuatnya mual. Cerita itu pun menyebar cepat. Seketika, rumah Mbah Lastri menjadi pusat perhatian. Puluhan warga berdatangan, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pintu rumah terkunci dari dalam. Dari balik jendela, mereka hanya bisa melihat panci besar di atas tungku yang sudah mulai gosong. Saat itu, suasana kampung yang biasanya damai berubah mencekam. Orang-orang saling menatap dengan wajah pucat, sebagian mulai berdoa, sebagian lagi memanggil aparat untuk datang ke lokasi. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari pengungkapan salah satu tragedi paling mengerikan yang pernah mengguncang Solo. Dan dari rumah kecil di ujung gang itulah, rahasia kelam seorang nenek terungkap, membawa duka yang tak akan pernah dilupakan warga seumur hidup mereka. Sebelum kejadian itu mengguncang seluruh warga kampung, sosok Mbah Lastri dikenal sebagai perempuan tua yang lemah lembut dan tak pernah menolak menolong siapapun. Rumahnya kecil dan sederhana, terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk di beberapa bagian. Namun, di balik kesederhanaannya, ia dikenal rajin bekerja. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah terlihat di dapur menyiapkan bumbu untuk dagangan gulainya. Tangannya cekatan, wajahnya selalu tampak tenang. Tak ada yang menyangka, tangan yang dulu begitu terampil memasak demi rezeki halal, suatu hari justru akan digunakan untuk hal yang tak pernah terbayangkan. Mbah Lastri tinggal bersama cucunya, Reno, sejak anak semata wayangnya meninggal dunia karena kecelakaan 5 tahun lalu. Sang anak, Sulastri, meninggalkan Reno yang kala itu baru berumur 10 tahun. Sejak saat itu, Reno tumbuh di bawah asuhan sang nenek. Banyak warga menaruh iba kepada Mbah Lastri, karena meski sudah tua, ia harus membesarkan cucunya seorang diri. Beberapa tetangga sering membantu memberi beras atau lauk, dan mereka tahu, meski hidup pas-pasan, Mbah Lastri tak pernah mengeluh. Yang penting masih bisa makan, masih bisa jualan, begitu katanya setiap kali ditanya kabar. Namun, kehidupan sederhana itu perlahan berubah setelah Reno mulai beranjak remaja. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala. Ia sering pulang larut, bahkan terkadang pulang dalam keadaan mabuk. Uang hasil jualan sang nenek sering diambilnya tanpa izin. Warga sempat beberapa kali melihat Mbah Lastri menangis di belakang rumah, duduk sendirian di bangku bambu sambil memandangi langit malam. Ia kerap berkata lirih, "Mungkin ini ujian. Cucu satu-satunya malah jadi beban." Walau demikian, setiap kali ada yang mencoba menasihati Reno, Mbah Lastri selalu membela. "Namanya juga anak muda, nanti juga sadar sendiri," ujarnya sambil tersenyum pahit. Tak pernah sekalipun ia menampakkan amarah di depan orang lain. Justru di balik kelembutan itu, ia menyimpan kepedihan yang tak banyak diketahui. Ekonomi yang kian sulit, utang di pasar yang menumpuk, dan cucu yang makin tak terkendali membuat jiwanya tertekan. Beberapa bulan sebelum kejadian, warga sempat memperhatikan perubahan pada Mbah Lastri. Ia mulai jarang keluar rumah, tak lagi banyak berbicara di warung, dan matanya sering tampak kosong seolah memikirkan sesuatu yang berat. Reno pun makin sering marah-marah tanpa sebab. Suatu hari, terdengar kabar bahwa ia sempat memecahkan panci jualan sang nenek karena uang hasil dagangan tak cukup untuk membeli ponsel baru yang diinginkannya. Sejak itu, hubungan mereka semakin memburuk. Tetangga dekatnya, Pak Darmo, masih ingat betul percakapan terakhirnya dengan Mbah Lastri. Saat itu sore menjelang maghrib, dan ia melihat sang nenek duduk di teras sambil menatap kosong ke jalan. "Kenapa, Mbah? Kok kelihatan sedih?" tanya Pak Darmo. Nenek itu hanya menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Kadang saya bingung, Pak. Dulu saya takut kehilangan cucu saya. Sekarang saya takut dengan dirinya sendiri." Kalimat itu terasa ganjil,
Tapi tak ada yang menyangka bahwa itu adalah pertanda awal dari badai besar yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Reno sempat menghilang selama 2 malam. Saat pulang, ia membawa beberapa lembar uang dan berkata pada sang nenek agar tak ikut campur urusannya. Sejak malam itu, rumah mereka tak pernah benar-benar tenang. Terkadang terdengar suara ribut di dalam, kadang ada suara benda pecah, lalu keheningan panjang. Warga sudah terbiasa mendengar mereka bertengkar, tapi tak ada yang berani ikut campur, takut dianggap mencampuri urusan keluarga orang lain. Namun siapa sangka, di balik dinding kayu rumah itu, hati seorang nenek yang dulu penuh kasih kini retak dan hancur. Rasa cinta yang berubah jadi kekecewaan, rasa sabar yang berubah menjadi tekanan, dan luka batin yang terus dipendam perlahan menumpuk menjadi amarah. Amarah yang akan mengubah wajah kampung kecil itu untuk selamanya. Hari-hari berikutnya, Mbah Lastri terlihat makin murung. Ia jarang bicara, jarang tertawa. Bahkan, beberapa kali terlihat berbisik sendiri saat menatap foto cucunya waktu kecil. "Kamu dulu lucu sekali, Nak. Kenapa sekarang jadi seperti ini?" bisiknya pelan. Tak ada yang tahu. Dalam hatinya ada pergulatan besar antara cinta dan kebencian. Antara kasih seorang nenek dan sakit hati seorang manusia yang merasa tak dihargai lagi. Dan pada akhirnya, semua yang dipendam itu meledak di satu malam. Malam ketika suara hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit Solo. Malam ketika pertengkaran kecil berubah menjadi tragedi besar. Malam di mana Mbah Lastri kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Itulah awal dari tragedi yang membuat seluruh warga tak bisa tidur berhari-hari. Sosok nenek yang dulu dikenal penuh kasih kini menjadi berita utama di setiap obrolan. Tak ada yang menyangka, di balik wajah keriput dan tangan yang gemetar, tersimpan sisi gelap manusia yang bisa muncul kapan saja ketika hati tak lagi mampu menanggung luka. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa di luar, tapi di dalam rumah Mbah Lastri, suasananya tak lagi sama. Dapur yang dulu dipenuhi aroma rempah dan tawa ringan kini terasa dingin dan tegang. Reno semakin sering bersikap kasar, bahkan tak segan membentak neneknya di depan orang lain. Warga yang melihat hanya bisa menggeleng prihatin. Mereka tahu, Reno sedang beranjak dewasa tanpa bimbingan yang cukup, tapi tak ada yang berani menegur. Mbah Lastri tetap menutupi semua kelakuan cucunya, seolah menanggung malu sendirian. Setiap pagi, Mbah Lastri masih berangkat ke pasar membawa dagangan gulainya. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, pembelinya semakin sepi. Harga daging naik, bahan bumbu pun makin mahal, sementara Reno menuntut uang lebih banyak untuk kebutuhan pribadinya. "Mbah, aku butuh uang buat bayar teman," begitu katanya setiap kali pulang. Jika sang nenek menolak, suaranya langsung meninggi. "Uang segitu aja pelit? Emangnya mau bawa duit ke kuburan nanti?" Kata-kata itu menusuk hati Mbah Lastri lebih tajam daripada pisau dapur yang sering ia gunakan. Sore itu, terjadi pertengkaran hebat. Reno baru pulang membawa teman-temannya yang membuat rumah berantakan. Lantai kotor, piring pecah, dan beberapa bahan masakan rusak terinjak. Mbah Lastri hanya bisa menatap dengan napas bergetar. Ia mencoba bicara baik-baik, tapi Reno malah membentak, menuduh neneknya cerewet dan kolot. "Sudah tua, tapi masih aja ngatur-ngatur. Aku capek hidup di sini," teriaknya sambil membanting pintu kamar. Air mata Mbah Lastri jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri lama di depan pintu kamar cucunya, mencoba mengetuk dengan lembut. "Nak, Mbah cuma mau kamu berubah. Mbah sayang kamu," ucapnya pelan, tapi tak ada jawaban. Hanya suara musik keras dari dalam kamar yang memecah kesunyian malam itu. Sejak kejadian itu, hubungan mereka makin renggang. Reno jarang pulang, dan kalaupun pulang, ia hanya datang untuk meminta uang atau mengambil makanan. Ia tak lagi memanggil "Mbah" dengan nada lembut seperti dulu. Setiap kali berbicara, selalu ada nada sinis dan penuh amarah. Mbah Lastri semakin kehilangan arah. Ia mencoba berdoa setiap malam, memohon agar cucunya diberi hidayah.
Namun, di balik doanya, terselip rasa putus asa yang semakin dalam. Beberapa kali, Mbah Lastri terlihat pergi ke pasar tanpa semangat. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Seorang pedagang di sebelah warungnya, Butari, sempat menegur, "Mbah, kalau capek jangan dipaksakan. Sudah tua, nanti malah sakit." Tapi Mbah Lastri hanya tersenyum samar. "Kalau saya berhenti, siapa yang mau kasih makan kami, Bu?" jawabnya dengan suara parau. Ia menyembunyikan kenyataan bahwa hasil jualannya kini sering habis bukan untuk kebutuhan dapur, melainkan untuk menutup ulah cucunya. Satu sore, Reno pulang dengan mata merah dan tangan bergetar. Dari aroma mulutnya, Mbah Lastri tahu ia baru saja minum minuman keras. Sang nenek berusaha menegur, tapi Reno malah menatap dengan mata tajam. "Jangan ikut campur hidupku, Mbah. Aku udah besar," ucapnya keras sambil menendang kursi kayu. Tangannya sempat menampar mangkuk yang berisi gulai hangat, membuat kuahnya tumpah ke lantai. Mbah Lastri terdiam, tubuhnya gemetar. Dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai pecah. Cinta yang selama ini ia pertahankan berubah menjadi rasa takut. Ia tak lagi mengenali cucu yang dulu ia peluk setiap malam. Malam itu, Reno pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Mbah Lastri duduk di ruang tengah dengan wajah kosong, memandangi pintu yang tertutup. Suara jangkrik di luar rumah terdengar nyaring, seolah menjadi saksi bisu atas kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Dalam keheningan, ia berbisik lirih, "Kenapa kamu berubah begini, Nak? Dulu kamu anak baik." Hari berganti hari, dan Reno tak kunjung pulang. Namun, suatu malam ia tiba-tiba muncul dengan membawa beberapa bungkus daging mentah. "Ini, Mbah, buat masak." "Gak usah tanya dari mana," katanya singkat. Mbah Lastri terdiam. Ia tahu daging itu bukan hasil beli, tapi tak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya menunduk dan memasaknya tanpa suara. Sejak malam itu, rasa aman di rumah kecil itu benar-benar hilang. Setiap langkah Reno di rumah membuatnya was-was. Setiap ketukan pintu terasa seperti ancaman. Perselisihan yang semula hanya tentang uang dan tingkah laku kini berubah menjadi perang batin antara dua jiwa yang sama-sama terluka. Reno merasa hidupnya miskin dan hancur karena dididik terlalu keras, sementara Mbah Lastri merasa gagal menjadi pelindung bagi cucunya. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi doa bersama. Yang tersisa hanyalah jarak dan kebencian yang tumbuh diam-diam di antara mereka. Dan malam itu, malam yang kelak menjadi saksi tragedi besar, tiba dengan begitu tenang. Hujan turun pelan, disertai suara petir yang sesekali menggelegar di kejauhan. Di dapur, Mbah Lastri duduk sendirian di depan tungku, menatap nyala api yang berkerlap-kerlip. Di kamarnya, Reno tidur dengan wajah murung, masih menyimpan amarah terhadap sang nenek. Tak ada yang tahu bahwa esok hari, api kecil di tungku itu bukan hanya untuk memasak, melainkan menjadi awal dari sebuah kisah kelam yang akan mengguncang seluruh Solo. Malam itu, langit Solo tampak berat. Awan hitam bergulung di atas kampung kecil itu, sesekali kilat menyambar menembus celah genting tua rumah Mbah Lastri. Hujan turun perlahan, menetes di atap seng dan menciptakan irama yang dingin. Rumah kayu itu tampak remang, hanya diterangi lampu minyak di dapur yang berkelip lemah. Di dalamnya, Mbah Lastri duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah tungku yang mulai padam. Tangannya kaku, pikirannya melayang entah kemana. Di kamarnya, Reno tidur dengan posisi miring, wajahnya ke arah dinding, dan sisa aroma alkohol masih tercium samar di udara. Hujan semakin deras. Di luar, suara petir terdengar menggema, memecah keheningan malam. Mbah Lastri berjalan pelan ke dapur, menyalakan kembali api tungku. Ia menatap panci kosong yang biasanya ia gunakan untuk memasak gulai. Matanya memerah, pikirannya berkecamuk. Ia teringat semua kata-kata kasar Reno, semua tamparan batin yang ia terima, semua malam di mana ia menangis sendirian sambil memeluk foto anaknya yang sudah tiada.
Aku cuma ingin kamu jadi anak baik. Kenapa begini? Nak? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba, pintu kamar Reno berderi terbuka. Anak itu berjalan ke dapur dengan langkah gontai, matanya setengah terbuka, wajahnya kesal karena suara panci yang dibenturkan. Mbah, malam-malam masih masak aja? Ganggu tidur orang aja? Katanya dengan nada tinggi. Mbah Lastri tak menjawab, hanya menatap api di tungku. Reno melangkah mendekat, menendang ember kecil di lantai hingga airnya tumpah. Aku udah bilang jangan ngatur-ngatur hidupku. Aku muak, teriaknya lagi. Saat itu, entah apa yang terjadi di dalam diri Mbah Lastri. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang nenek penuh kasih, melainkan seseorang yang kehilangan arah dan kendali. Dalam sekejap, semua perasaan sabar, sayang, dan iba lenyap digantikan amarah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Kamu udah lupa siapa yang ngurus kamu waktu kecil, Reno? Katanya dengan suara bergetar. Siapa yang nyuapin kamu? Siapa yang jaga kamu waktu kamu sakit? Reno tertawa sinis. Iya, terus kenapa? Sekarang kamu mau ngatur hidupku lagi? Aku benci kamu. Mbah, kata, benci, itu seperti petir yang menyambar hati tua itu. Di luar, suara hujan makin deras. Di dalam rumah, hanya terdengar dua napas berat yang saling beradu. Reno berbalik hendak masuk ke kamarnya, tapi Mbah Lastri spontan berdiri, menahan lengannya. Jangan pergi, nak, dengarkan dulu Mbah. Ucapnya parau. Reno menepis dengan kasar. Lepas. Kamu cuma bikin hidupku sial, teriaknya. Dorongan itu membuat tubuh Mbah Lastri terhuyung ke belakang dan menabrak meja kecil. Sebuah pisau dapur jatuh dari atas meja dan tergeletak di lantai, kilau logamnya memantul dalam cahaya lampu minyak. Dalam keheningan yang singkat, waktu seperti berhenti. Mbah Lastri menatap pisau itu, lalu menatap cucunya yang masih berdiri di depannya dengan wajah penuh kemarahan. Dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik pelan tapi tajam, suara dari keputusasaan yang paling dalam. Cukup sudah, pikirnya. Tangannya gemetar ketika memungut pisau itu. Reno yang melihatnya malah menantang. Apa? Mau apa kamu? Mbah? Mau bunuh aku sekalian? Kata-kata itu menjadi pemicu terakhir yang menyalakan bara di dada perempuan tua itu. Semua terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, amarah yang tertahan bertahun-tahun meledak tanpa kendali. Jeritan, suara benda jatuh, dan denting logam beradu dengan lantai memenuhi ruang dapur. Hujan di luar mengguyur semakin deras, menutupi semua suara dari dalam rumah. Tidak ada tetangga yang mendengar, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi malam itu. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi sunyi. Api tungku berkelip, menari pelan di bawah panci kosong. Di tengah ruangan, Mbah Lastri berdiri dengan tubuh gemetar dan mata kosong menatap ke arah lantai. Nafasnya tersengal, tangannya berlumur darah, sementara di hadapannya tergeletak tubuh cucunya yang tak lagi bergerak. Tak ada jeritan lagi, tak ada kata maaf. Hanya hujan yang terus turun, seolah ikut menangisi dosa yang baru saja terjadi di rumah itu. Mbah Lastri jatuh terduduk, menatap pisau di tangannya. Ia menangis tanpa suara. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Lirihnya. Tapi tangisan itu tak bisa mengembalikan apapun. Di luar, kilat menyambar lagi, menerangi wajah nenek tua itu yang kini basah oleh air mata dan darah. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia menyeret tubuh cucunya ke dapur, meletakkannya di dekat tungku yang masih menyala. Pikiran warasnya sudah pudar. Ia hanya ingin menutupi semuanya. Ia ingin berpura-pura seolah tak ada yang terjadi. Dan disinilah, kisah kelam itu dimulai. Dari malam penuh hujan, dari rumah tua yang kini diselimuti dosa, dari seorang nenek yang kehilangan kendali karena luka batin dan tekanan hidup. Malam itu menjadi batas antara kasih dan keputusasaan, malam ketika seorang nenek berhenti menjadi manusia seperti biasanya, dan dunia pun kelak akan tahu
bahwa sesuatu yang tak terpikirkan telah terjadi di Solo. Pagi menjelang setelah malam yang paling kelam itu. Hujan sudah reda, meninggalkan genangan air di depan rumah-rumah warga. Matahari mulai muncul perlahan di balik awan tipis, membawa cahaya lembut yang biasanya menandakan awal hari penuh harapan. Tapi bagi Mbah Lastri, pagi itu justru menjadi awal dari kebohongan besar yang akan ia jalani. Di dapur rumahnya, tungku kayu masih menyala, panci besar diletakkan di atasnya, dan aroma rempah mulai menyeruak ke seluruh ruangan. Namun kali ini, bukan hanya rempah yang mendidih di sana. Sesuatu yang tak bisa dibayangkan sedang terjadi, sesuatu yang kelak membuat seluruh kampung berguncang. Mbah Lastri berdiri terpaku di depan tungku, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia seperti tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukannya. Tangan tuanya bergerak otomatis, memotong, menumis, mengaduk bumbu, meneteskan air mata ke dalam kuah yang mendidih. Setiap kali uap panas naik, ia menutup hidungnya dengan kain lusuh, menahan tangis. "Maaf, nak, maaf," bisiknya berulang-ulang di sela suara panci yang mendidih. Mungkin di dalam pikirannya, ia sedang berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi tidak, ini nyata, sangat nyata. Menjelang siang, ia membawa beberapa panci kecil berisi gulai ke pasar, seperti hari-hari biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasa, namun tetap memaksakan senyum ketika menyapa pelanggan. "Silakan, Bu. Gulai baru masak, masih hangat," katanya dengan suara bergetar. Tak ada yang curiga sedikit pun. Pembeli berdatangan, mencicipi, dan memuji rasa gulainya yang luar biasa gurih. "Mbah, kali ini rasanya enak banget, dagingnya empuk, bumbunya pas," kata salah satu pembeli sambil tertawa. Mbah Lastri hanya mengangguk pelan, tapi di balik matanya ada kilatan aneh, semacam ketakutan bercampur rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Warga pasar mulai ramai membicarakan gulai buatan Mbah Lastri. Banyak yang bilang rasanya kali ini berbeda. Lebih lembut, lebih lezat, lebih kaya rasa. Bahkan beberapa pelanggan baru datang hanya untuk mencoba. Dagangannya cepat habis, dan ia pulang lebih cepat dari biasanya. Namun begitu pintu rumah tertutup, tubuhnya langsung lemas. Ia duduk di lantai dapur, memandangi tungku yang sudah padam, dan menangis histeris. "Astagfirullah, apa yang sudah Mbah perbuat?" lirihnya berulang kali sambil memegangi kepalanya. Sore harinya, beberapa tetangga datang karena heran melihat Mbah Lastri belum keluar rumah lagi. Dari luar, rumah itu tampak sunyi. Tapi dari dalam, samar-samar tercium aroma gulai yang masih sangat kuat. Bu Minah, tetangga yang sering membeli dagangannya, mencoba mengetuk pintu sambil memanggil. "Mbah Lastri, sehat, Mbah?" Tak ada jawaban. Ia menunggu sejenak, lalu mendengar suara langkah pelan dari dalam. Pintu akhirnya terbuka, menampilkan wajah Mbah Lastri yang tampak letih dan kacau. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah bengkak. "Oh, Bu Minah, maaf, Mbah capek. Tadi pagi dagangan habis banyak," katanya sambil berusaha tersenyum. Bu Minah mengangguk, tapi matanya menatap heran ke arah dapur di belakang. Aromanya masih kuat sekali. "Mbah, masih masak?" tanyanya. Mbah Lastri buru-buru menutup pintu dapur dan menjawab pelan. "Iya, tadi ada sisa kuahnya. Belum sempat dibereskan." Bu Minah tidak curiga lebih jauh, tapi rasa aneh itu menempel di pikirannya. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam tatapan Mbah Lastri, bukan sekadar lelah, melainkan seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu besar. Malam harinya, Mbah Lastri duduk di teras rumah dengan tubuh lunglai. Ia menatap jalanan sepi di depan rumahnya, sementara suara jangkrik kembali mengisi udara malam. Di pangkuannya, terdapat selembar foto lama, foto dirinya bersama anaknya Sulastri dan Reno kecil. Ia menyentuh foto itu perlahan, air mata kembali jatuh membasahi pipinya. "Kamu dulu lucu sekali, Nak. Mbah cuma ingin kamu berubah, bukan begini akhirnya?"
bisiknya lirih. Dalam bayangan pikirannya, ia terus mendengar suara cucunya memanggil, "Mbah, Mbah." Suara itu membuatnya semakin terguncang, antara nyata dan halusinasi. Beberapa hari kemudian, kabar tentang gulai ternak di pasar semakin meluas. Warga dari kampung sebelah datang untuk mencoba. Mbah Lastri bahkan mulai menerima pesanan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi setiap kali ia memasak, tangannya gemetar. Ia tak sanggup lagi menatap panci besar itu tanpa teringat kejadian malam kelam tersebut. Tidur pun tak tenang. Setiap malam ia terbangun, mendengar suara ketukan dari arah dapur, atau suara air mendidih yang seolah-olah memanggilnya untuk mengingat dosa yang telah ia perbuat. Pada titik itu, Mbah Lastri mulai kehilangan arah antara kenyataan dan penyesalan. Di satu sisi, ia berusaha tetap hidup seperti biasa agar tidak dicurigai. Di sisi lain, hatinya terus berteriak meminta pengampunan atas perbuatannya sendiri. Tak ada yang tahu betapa dalam luka yang ia sembunyikan. Ia hidup di antara dua dunia. Dunia pasar yang riuh memuji masakannya, dan dunia batin yang sepi serta penuh rasa bersalah. Namun tak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Beberapa warga mulai merasa ada yang aneh, bukan hanya karena aroma gulainya terlalu kuat, tapi juga karena sudah beberapa hari Reno tidak terlihat. Biasanya, anak itu sering nongkrong di warung atau membantu membawa dagangan neneknya. Kini, seolah ia menghilang tanpa jejak. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga kampung. Ada yang bilang Reno pergi ke luar kota, ada pula yang mencurigai sesuatu terjadi di rumah itu. Tapi belum ada yang berani memastikan. Dan ketika malam berikutnya tiba, bau dari dapur Mbah Lastri kembali menyengat, kali ini lebih pekat dari biasanya. Beberapa warga mulai gelisah. Mereka tak tahu bahwa sebentar lagi, aroma itu akan menjadi bukti terbesar dari sebuah peristiwa yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah kampung mereka. Tragedi yang membuat satu kota terguncang oleh perbuatan seorang nenek yang dulu dikenal baik dan penyayang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi sebagian warga kampung, namun tidak bagi mereka yang tinggal di sekitar rumah Mbah Lastri. Semakin hari, aroma dari dapurnya terasa semakin kuat dan aneh, seolah bercampur antara rempah dan sesuatu yang tak wajar. Awalnya orang hanya menebak bahwa Mbah Lastri sedang sering memasak dalam jumlah besar, mungkin karena dagangannya laris. Tapi lama-kelamaan, rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa tidak tenang yang muncul setiap kali angin membawa aroma dari rumah itu. Reno masih belum juga terlihat. Sudah hampir seminggu sejak terakhir kali warga melihatnya di warung atau di jalan kampung. Teman-teman sekolahnya mulai bertanya-tanya, sementara beberapa tetangga berbisik di pos ronda malam hari. Anak itu kemana? Ya? Biasanya kalau nakal pun masih kelihatan nongkrong di ujung jalan, kata Pak Darmo sambil menyeruput kopi. Bu Minah menimpali pelan, aku sempat tanya ke Mbah Lastri kemarin, katanya Reno ke rumah temannya di luar kota. Tapi anehnya, baju dan sepatunya masih di rumah. Kalimat itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Rasa curiga mulai tumbuh, tapi belum ada yang berani memastikan. Sementara itu, di rumahnya, Mbah Lastri hidup dalam bayangan rasa takut. Ia jarang keluar, jarang bicara dengan tetangga, dan setiap kali seseorang lewat depan rumahnya, ia menutup jendela perlahan. Malam-malamnya diisi dengan tangisan yang tertahan dan bisikan penyesalan yang tak pernah berhenti. Di dapur, panci besar masih terletak di atas tungku, tak lagi digunakan tapi tak juga dibersihkan. Setiap kali menatap panci itu, tubuhnya bergetar. Dalam pikirannya, ia terus mendengar suara Reno, suara yang tak lagi nyata, tapi terus menghantui. Beberapa warga akhirnya memutuskan untuk memastikan keadaan. Suatu pagi, Pak Darmo bersama dua pemuda kampung, Andi dan Yudi, datang ke rumah Mbah Lastri dengan alasan ingin membeli gulai. Mereka mengetuk pintu sambil memanggil, tapi tak ada jawaban. Dari dalam rumah terdengar langkah pelan, lalu pintu terbuka sedikit.
Wajah Mbah Lastri muncul di balik celah, tampak pucat dan lelah. "Oh, Pak Darmo, maaf, hari ini gak masak," katanya terbata-bata. Suaranya serak seperti orang yang lama tidak tidur. Namun, yang membuat mereka heran bukan hanya wajah sang nenek, melainkan aroma dari dalam rumah yang luar biasa kuat. Bau rempah bercampur amis, menusuk hidung dengan tajam. Andi, yang berdiri paling dekat dengan pintu, spontan menutup hidungnya. "Mbah, baunya kok aneh ya? Dari dapur, ya?" tanyanya polos. Mbah Lastri hanya tersenyum kaku. "Iya, panci bekas masak belum dicuci," jawabnya cepat, lalu buru-buru menutup pintu. 3 orang itu saling pandang, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa sesuatu yang buruk sedang disembunyikan di balik rumah kecil itu. Sore harinya, warga kembali berkumpul di pos ronda. Cerita tentang bau aneh itu cepat menyebar. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka mendengar suara tangisan di malam hari dari arah rumah Mbah Lastri. Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan duduk di dapur dengan lampu menyala sampai larut malam. "Aku lewat jam 2 malam, Pak," kata salah seorang pemuda. "Masih kelihatan api tungku hidup, tapi rumahnya sepi banget." Cerita itu membuat bulu kuduk warga merinding. Keesokan paginya, rasa penasaran berubah menjadi tindakan. Polisi setempat yang mendapat laporan tentang hilangnya seorang anak remaja bernama Reno datang untuk memeriksa. Mereka mendatangi rumah Mbah Lastri dengan sopan, mengetuk pintu, dan memperkenalkan diri. Nenek itu tampak terkejut melihat kedatangan mereka. "Mbah Lastri, kami dapat laporan bahwa cucu Mbah sudah beberapa hari tidak kelihatan. Boleh kami tanya-tanya sedikit?" tanya salah satu petugas dengan tenang. Mbah Lastri tersenyum gugup, tangannya gemetar. "Iya, Pak, anak itu pergi main. Katanya mau kerja bantu temannya di luar kota," jawabnya cepat. Namun tatapannya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Polisi yang berpengalaman langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka memperhatikan lantai dapur yang tampak lembab dan berbau aneh. "Mbah, boleh kami lihat dapurnya sebentar?" tanya petugas itu sopan. Seketika wajah Mbah Lastri berubah pucat pasi. "Dapur kotor, Pak?" "Gak usah, saya belum beres-beres," ujarnya terbata. Tapi petugas sudah mulai melangkah ke arah belakang. Bau yang lebih menyengat semakin terasa setiap kali mereka mendekat. Dari jendela dapur, tampak panci besar di atas tungku, masih berisi sesuatu yang tampak gelap di dalamnya. Salah satu polisi menatap rekan-rekannya dan mengangguk pelan. Mereka memutuskan untuk masuk. Saat itulah, Mbah Lastri menjerit keras, "Jangan, Pak! Jangan buka! Jangan! Tolong!" Tapi sudah terlambat. Panci itu dibuka, dan di saat itulah, dunia Mbah Lastri runtuh seketika. Wajah para petugas berubah kaku. Salah satu dari mereka menutup hidung dan mundur beberapa langkah. Bau anyir bercampur rempah langsung memenuhi ruangan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari apa yang mereka lihat. Mbah Lastri jatuh berlutut di lantai, menangis sejadi-jadinya. "Saya gak sengaja, Pak, saya gak kuat lagi, dia marah terus sama saya." Suaranya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Para tetangga yang mendengar jeritan itu mulai berdatangan, memenuhi halaman rumah. Suasana yang awalnya hanya curiga berubah menjadi kepanikan besar. Kampung yang selama ini damai mendadak dipenuhi suara tangis, jeritan, dan doa. Semua orang tidak percaya bahwa nenek yang mereka kenal sebagai sosok penyayang ternyata telah melakukan hal yang tak terbayangkan. Polisi segera menenangkan warga dan membawa Mbah Lastri ke kantor untuk dimintai keterangan. Rumah itu disegel, sementara panci besar di dapur menjadi barang bukti utama dari tragedi yang mengguncang seluruh Solo. Dan malam itu, setelah semuanya dibawa pergi, kampung itu terasa sunyi untuk pertama kalinya. Tak ada aroma masakan lagi, tak ada suara dari dapur. Hanya bau anyir yang samar masih tertinggal di udara. Sisa dari dosa besar yang lahir dari keputusasaan, kemarahan,
dan cinta yang berubah menjadi kegelapan. Pagi itu, suasana di kampung yang biasanya tenang berubah mencekam. Puluhan warga berkerumun di depan rumah kayu milik Mbah Lastri. Garis polisi membentang di antara pepohonan jati, menutup akses masuk ke halaman. Suara bisik-bisik warga terdengar di mana-mana. Ada yang menangis pelan, ada pula yang hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Mereka tak menyangka, rumah sederhana yang selama ini menjadi langganan mereka membeli gulai, kini menjadi tempat ditemukannya bukti dari peristiwa paling kelam yang pernah terjadi di daerah itu. Polisi yang datang pagi-pagi itu membawa serta tim forensik. Panci besar dari dapur Mbah Lastri diangkat perlahan-lahan, diselimuti kain hitam, dan dibawa keluar. Warga yang melihatnya sontak mundur dengan langkah gemetar. Beberapa ibu-ibu langsung menutup wajah mereka dengan kerudung, tak sanggup menyaksikan. "Astagfirullah, Mbah Lastri," ucap salah satu warga dengan suara bergetar. Di balik kaca jendela mobil polisi, terlihat Mbah Lastri duduk diam, matanya kosong menatap keluar, seolah seluruh tenaga dan semangat hidupnya telah sirna. Sejak pagi hingga siang, rumah itu menjadi pusat perhatian warga dan media lokal. Wartawan berdatangan, menanyakan peristiwa mengerikan yang bahkan sulit diterima oleh akal sehat. Nenek yang dikenal penyayang cucu, tiba-tiba jadi pelaku pembunuhan, begitu bunyi judul berita di berbagai media. Tapi tak ada satupun kata yang bisa menggambarkan betapa dalam luka batin yang sebenarnya sedang dirasakan oleh semua orang yang mengenalnya. Di kantor polisi, Mbah Lastri menjalani pemeriksaan panjang. Suaranya lemah, setiap kata yang keluar disertai tangis dan sesal. "Saya gak kuat, Pak. Malam itu dia marah terus. Saya cuma mau menakuti, tapi semuanya terjadi begitu cepat," ucapnya di depan penyidik. Polisi hanya bisa menghela napas panjang. Tak ada pembenaran untuk perbuatannya, tapi di balik tragedi itu, jelas ada tekanan hidup dan penderitaan yang sudah lama ia pendam sendirian. Ia bercerita bagaimana hidupnya terasa berat sejak anaknya meninggal, bagaimana ia bertahan dengan cucu yang makin keras kepala, dan bagaimana setiap malam ia berdoa agar hidupnya berakhir dengan tenang, bukan seperti ini. Beberapa petugas yang memeriksanya mengaku tak tega melihat kondisi nenek tua itu. Tangannya terus bergetar, wajahnya pucat, dan sesekali ia berbicara sendiri, seolah masih mendengar suara cucunya memanggil dari kejauhan. "Mbah, tidur dulu ya, nanti aku bantu di warung," begitu katanya pelan, seakan Reno masih hidup di sisinya. Sementara itu, berita tentang kejadian ini terus menyebar luas. Warga dari berbagai daerah datang ke kampung itu, hanya untuk melihat rumah yang kini dijaga ketat aparat. Di pasar tempat Mbah Lastri biasa berjualan, suasana pun berubah muram. Lapak dagangannya kosong, dan para pedagang di sekitarnya masih tak percaya. "Dia itu orang baik, selalu sedekah tiap Jumat," kata Buminah sambil meneteskan air mata. Tak sedikit pula yang merasa bersalah, karena selama ini mereka tak pernah tahu penderitaan yang disembunyikan di balik senyum lembut sang nenek. Beberapa hari kemudian, Mbah Lastri resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Namun karena faktor usia dan kondisi mental yang menurun, proses hukumnya berjalan dengan penuh pertimbangan. Di ruang tahanan, Mbah Lastri lebih banyak diam. Ia tak mau makan, tak mau bicara. Hanya duduk memeluk lutut di pojok ruangan sambil menatap kosong. Petugas yang menjaganya kadang mendengar ia berbisik lirih. "Maaf, Nak, Mbah sayang kamu, tapi Mbah sudah kehilangan jalan pulang." Hari demi hari berlalu, dan berita tentang tragedi itu perlahan memudar dari halaman depan koran. Namun bagi warga kampung, kenangan itu tetap hidup. Rumah Mbah Lastri dibiarkan kosong, tak ada yang berani menempati. Setiap kali angin bertiup membawa aroma rempah dari dapur rumah itu, warga hanya bisa saling pandang, mencoba mengusir rasa takut yang tiba-tiba datang. Beberapa bahkan mengaku, di malam-malam tertentu, mereka mendengar suara ketukan sendok di panci dari dalam rumah itu. Entah nyata, entah hanya bayangan rasa bersalah kolektif yang belum hilang.
Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari penjara. Mbah Lastri dikabarkan meninggal dunia di dalam selnya. Ia ditemukan tertidur dengan posisi meringkuk, seolah sedang memeluk seseorang. Di samping tubuhnya, petugas menemukan selembar foto lama, foto dirinya bersama anak dan cucunya, Reno. Tak ada surat, tak ada pesan terakhir, hanya wajah tenang yang untuk pertama kalinya terlihat damai setelah sekian lama. Jenazahnya dimakamkan secara sederhana di pemakaman umum kampung itu. Hanya beberapa warga yang datang, sebagian dengan wajah sedih, sebagian lagi dengan perasaan campur aduk. Bu Minah yang hadir di pemakaman hanya bisa berbisik, "Semoga Mbah diampuni. Hidupnya penuh derita, tapi dosanya biar Allah yang menilai." Kampung itu kini kembali sunyi. Namun kisah tentang Mbah Lastri tetap menjadi cerita yang tak pernah dilupakan. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana tekanan hidup, kesepian, dan rasa kehilangan bisa menjerumuskan seseorang ke titik terendah kemanusiaannya. Sebuah kisah nyata dari Solo yang mengingatkan kita bahwa di balik wajah lembut seorang nenek, bisa tersembunyi luka yang dalam, luka yang, ketika tak pernah disembuhkan, bisa berubah menjadi gelapnya keputusasaan.